Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Febriansyah dengan NPM 243510135. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas statistika dan probabilitas menggunakan Microsoft Excel. Kita mulai dari yang soal nomor 1, itu distribusi frekuensi. Pada soal pertama diberikan data nilai sebanyak 100 data. Dari data tersebut tuh diperoleh nilai minimum sebesar 65 dan nilai maksimum tuh 95. Sehingga dapatlah range dengan datanya itu ada 30. Nah, selanjutnya tuh saya menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Sturges dan diperoleh sekitar 8 kelas interval. Setelah itu saya kemudian mengelompokkan data ke dalam interval kelas dan menghitung frekuensi pada setiap kelas. Berdasarkan hasil perhitungan itu frekuensi terbesar berada pada interval 80 sampai 82. Itu sebanyak 49 data. Hal ini tuh menunjukkan kalau sebagian besar nilai berada pada rentang tersebut. Nah, setelah frekuensi, saya juga menghitung nilai tengah setiap kelas, frekuensi relatif serta frekuensi kumulatif, kurang dari dan lebih dari. Kemudian dari tabel tersebut tuh dibuat juga beberapa grafik distribusi frekuensi itu digunakan untuk melihat penyebaran data. Grafik OGIF kurang dari menunjukkan tuh jumlah data yang terus bertambah secara kumulatif, sedangkan grafik OGIF lebih dari menunjukkan jumlah data yang semakin berkurang. Lanjut ke bagian soal kedua. Nah, pada soal kedua ini itu menghitung ukuran pemusatan data untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk data tunggal tuh diperoleh nilai min atau rata-rata sebesar 77,5. Kemudian min geometrik tuh 76,64 dan min harmonik tuh 75,78 dan modus tuh 80. Nah, selanjutnya tuh untuk data berkelompok tuh dihitung median dan modus tuh menggunakan rumus statistik. Hasil mediannya diperoleh sekitar 80,92, sedangkan modus sekitar 77,81. Ini juga membuat distribusi data berkelompok menjadi 5 kelas. Dan dari hasil tersebut tuh terlihat bahwa frekuensi terbesar tuh berada pada kelas 71 sampai 80. Sehingga dapat disimpulkan juga sebagian besar data berada pada interval tersebut. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 itu distribusi probabilitas. Nah, yang pertama tuh ada distribusi binomial. Diketahui juga peluang komputer mengalami error tuh sekitar 0,25 dengan jumlah komputer sebanyak 12 unit. Dan dari hasil perhitungan diperoleh peluang A sebesar 0,258104, peluang B itu sebesar 0,390675 dan peluang C itu sebesar 0,157644. Dan bagian kedua tuh ada distribusi position dengan rata-rata sebesar 4 bug. Diperoleh peluang muncul 2 bug sebesar 0,146525, 5 bug tuh sebesar 0,5156293 dan 6 bug tuh sebesar 0,1010419. Nah, di bagian terakhir tuh juga ada distribusi normal. Dari hasil perhitungan diperoleh juga peluang nilai di atas 85 sebesar 0,0845566. Peluang nilai antara 65 sampai 80 sebesar 0,643078 dan nilai minimum tuh agar termasuk 20%, nilai tertinggi adalah sekitar 80,73. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 4. Ada internal kepercayaan. Pada soal 4 ini saya menghitung interval kepercayaan untuk rata-rata proporsi.
Nah, untuk kelompok P diperoleh rata-rata sebesar 100,25 dengan interval antara 93,23 sampai 107,27. Sedangkan untuk kelompok M rata-ratanya tuh sekitar 70,83 dengan interval antara 67,62 sampai 74,05. Nah, kemudian dilakukan juga perhitungan interval kepercayaan untuk proporsi. Diperoleh proporsi sampai sebesar 0,625 dengan margin sekitar 0,1937, sehingga interval proporsinya berada pada rentang 0,4313 sampai 0,8187. Nah, lanjut ke bagian soal nomor 5. Nah, ada uji hipotesis dan juga ANOVA. Nah, pada soal 5 ini juga dilakukan dua jenis pengujian, yaitu uji hipotesis menggunakan Peretti test dan uji ANOVA. Nah, pada bagian uji hipotesis dibandingkan hasil belajar antara metode flashcard dan mind map. Rata-rata nilai kelompok flashcard adalah 73,7, sedangkan kelompok mind map itu sebesar 75,4. Nah, hasil analisis itu menunjukkan nilai p-value sebesar 0,00996 lebih kecil dari 0,05. Karena H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perbedaan yang signifikan. Nah, dari data ini, metode mind map memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan flashcard pada data yang diuji. Nah, selanjutnya itu dilakukan uji ANOVA single factor. Dan untuk pada rata-rata kelas A itu sebesar 73,825, sedangkan kelas B itu sebesar 76,9. Nilai p-value sebesar 0,3339 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu HO diterima, sehingga tidak dapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelas. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.